Terus kemudian kalau memang ada mual muntah bisa dituliskan ya tidak. Udah, terus ini kesimpulannya. Oke, lanjut. Nah, dari riwayat gizi ini ada yang itu nggak? Ada yang bingung? Pan enteral 400 kilokalori. ONS ini apa, Dek? Kalian milih produk apa? Yang infanteri ini, Mas. Infanteri nih. Ya, Kenapa milih infanteri nih? soalnya itu buat anak, terus Hmm? dia itu juga buat bayi gizi buruk gitu. Hmm. Oke, nanti kalau dosennya tanya kenapa kok milih produk itu, kalian ada justifikasinya ya. Oh, iya, Hmm. Mas. Itu tadi dijelaskan kenapa kok milih infanteri ini gitu. Ini sudah benar ya, satu sasetnya 100 kilokalori. Iya, di Oke. referensinya kayak gitu. Hmm. Oke, ngikut ngikut itu aja di kemasan biasanya ada. Sama jadi 400 juga ya, berarti seharinya 800. 800. Oke. Terus standarnya kalian menggunakan Scoville. Iya, Nah, gini deh, kan dia itu asesmennya kan dia udah masuk 800 ya. iya. Terus kalian mau ngasih asuhannya 500. Nah, kalau berdasarkan rumus Scoville kayak gitu, Mas, kan Scoville buat critical ill gitu kan. Nah, saya mikirnya Hmm. karena dia itu kan punya penyakit jantung. Jadi Hmm. makanya Scoville gitu dengan faktor stresnya 20%. Nah, gini, jadi kalau selama pasien itu kan eh, asuhan secara kegizian, kita itu berusaha untuk memberikan asupan yang maksimal kepada pasien, ya kan? Nah, misal dalam recall 24 jam terakhir, pasien itu telah mengonsumsi dan mampu masuk sekitar 800 kilokalori, maka asuhan gizinya itu kalau bisa di atasnya atau minimal itu sama, gitu. Kalau ini Berarti kan malah turun ya. Awalnya ya, dia bisa masuk 800 kilokalori, malah kalian turunkan menjadi 500. Nah, itu nggak make sense. Gitu. berarti ini yang perlu Paham nggak kita tadi? benarkan itu kita ganti rumus yang eh, sesuai atau yang mungkin garis genetik atau apapun atau yang kita tambahkan di faktor stresnya kita tambah. Boleh untuk di-compare dengan rumus lainnya itu boleh. Kalau memang faktor stresnya mau ditingkatkan lagi juga silahkan. Yang penting nanti kalau bisa minimal itu sama ya, Dek. Minimal sama dengan apa recall-nya. Kalau enggak itu di atasnya gitu. Gitu. Karena Oh, dia kemarin tuh udah bayangannya udah bisa masuk 800 kilokalori gitu. Ternyata kebutuhan energinya yang telah kalian hitung ternyata 500. Nah, itu nggak make sense gitu. berarti nilai standar yang ditetapkan di sini itu nggak boleh kurang dari asupan parenteralnya ini. Mm-mm. Karena kan udah masuk segitu gitu ya. Hmm. Udah masuk 800 kilokalori gitu. Oh, Coba ya. nanti di compare lagi dengan rumus lainnya atau kalau enggak per kilogram berat badan itu juga bisa sih. Oh, Jadi dikasihnya itu berapa kilokalori per kilogram berat badan gitu. Berat badannya 5,2 ya. iya, Hmm. Coba nanti di itu lagi rumus yang lain. Sebenarnya memang kalau anak itu pakai Scoville gitu ya. Tapi kalau di kasus ini kok nggak cocok gitu. hmm, Nah, ya kan kesimpulannya ternyata malah asupannya berlebih gitu. iya. Apa iya berlebih gitu? Kan nggak itu. Oh, Mm. goodness. Ini umurnya berapa anaknya ya? Umurnya 10 bulan 10 ya? bulan. Iya, Kalau 10 bulan di AKG berapa kebutuhannya? Harusnya. di AKG 10 bulan itu 800. 800. Ya,
Nah, itu. Padahal AKG untuk kelompok sehat gitu ya. Kalau udah masuk dietetik kayak gini kan kita fokus ke personal itu. Hmm. Coba nanti dicek lagi sih ini. Oh iya, baik Mas. Mm-mm. Jadi nanti bakal diotak-atik pakai rumus yang lain dan nggak boleh di bawah 800. Mm-mm. Nah, itu tuh berlaku untuk semua kasus atau ini aja, atau mungkin dari semua kasus yang diberikan, kita tuh nilai standarnya tuh nggak boleh di bawah di, di bawahnya hasil asesmennya. Iya, ya sebenarnya tergantung sih. Kalau memang pasiennya asupan pada pasien obesitas kan biasanya malah berlebih ya. Nah itu yang kadang tuh berlebih, asupannya berlebih gitu. Pada pasien diabetes itu mungkin nanti ketemu karbohidratnya berlebih, bla 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 gitu. Nah itu kita sesuaikan dengan kasusnya aja gitu. Nah untuk kasus ini kan dia kan memang ada mual muntah, kemudian gizi buruk gitu kan. Nah mual muntahnya itu dia sudah bisa masuk 800 kilokalori. Nah kalau malah kita ngitung standarnya malah dikasihnya di bawahnya itu yang jomplang gitu. Itu sih. Baik, Mas. Tapi ini bener ya, panentral sama ONS-nya itu. Iya, insya Allah benar. Kalau di Oke. kemasannya di Google, referensinya kayak gitu, Mas. Ya kalau selama itu bener nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Yang penting nilai standarnya ini nggak terlalu itu. Kalau untuk pasien bayi itu biasanya sebenarnya aku pakai berapa kilokalori per kilogram berat badan gitu. Kan kalau pasien bayi itu kan 80 kilokalori sampai 120. Misal kalau dikasih 120 kilokalori itu berapa ya? Kali 5,2, 624. Masih di bawahnya itu ya. Coba nanti dicek lagi ya ini nilai standarnya. Iya, Mas. Nah, berarti kalau untuk protein, karbo, sama lemaknya, nah itu pembagiannya tetap pakai persen atau yang protein itu pakai per kilogram berat badan. Yang protein pakai per kilogram berat badan. Kalau lemak, kalau sama karbo silakan mau berapa persen gitu. Karena memang kalau awal-awal dulu, kalau kami yang angkatan 2020 ya ngerjainnya tuh pakai persen gitu ya awal-awal. Karena kami belum paham kalau protein itu berapa gitu. Jadi 15%, 20% gitu. Nah, ternyata seiring dengan eh, berjalannya sampai di detik yang paling akhir gitu, ternyata dosen-dosen itu lebih cenderung kalau per kilogram berat badan. Nanti kayak Pak Domi, terus Bu Ninis, Bu Tiara, Bu Atika, mereka mintanya per kilogram berat badan gitu. Jadi nanti diganti per kilogram berat badan ya untuk proteinnya. Oh iya Mas, nah izin tanya lagi, tapi mungkin bukan di kasus ini ya Mas, di kasus Degen yang tadi kan udah dapat. Kali Hmm, ini kan belum yang kasus degeneratif tadi, itu kan juga kasusnya anak. Nah, tadi Mbak Gisa itu juga bilang kalau pakai proteinnya per kilogram berat badan. Nah, kalau anak itu kata Mbaknya sekitar 0,7 sampai 1. Nah, dia kan kebetulan BB-nya itu kebetulan cuma 30. Nah, dikali 30 kan proteinnya cuma memenuhi 30 gram kan kalau misalkan kita pakai 1 gram per kilogram berat badan. Sedangkan hmm. kalori totalnya itu sekitar 1.300. Nah, dari 30 gram ke 1.300 itu dia cuma mencapai 2,3%-nya. Sedangkan kalau saya pakai 15% itu tuh lebih gitu loh. Nah, berarti apa nggak apa-apa kalau kita pakai per kilogram berat badan dengan diet itu cuma 2,3% gitu. Bentar, bentar. Tadi 30 gram ya. Ya, Terus kalorinya sehari berapa? 1.300-an. 1.300. Bentar. 30 kali 4 dibagi 1.300 kali 100. 9,2%, Dek. Oh iya, belum dikali 4. Nah itu, tapi nggak apa-apa kalau di bawahnya 15% malahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kalau protein itu kan lebih spesifik ya. Tapi nanti harus kalian cari referensi. Kalau untuk anak itu biasanya lebih tinggi lagi. Perlu dicatat, Mbak Giza itu mungkin agak
itu ya tadi, salah menyebutkan ya. Jadi normalnya protein pemberian protein itu 0,8 sampai dengan 1. Iya. Itu namanya cukup protein. Di bawah 0,8 itu rendah protein. Di atas 1 itu tinggi protein. Itu 1,2, 1,5 itu termasuk tinggi protein. Biasanya pada anak-anak itu bisa sampai 3 gram per kilogram berat badan. Tapi juga menyesuaikan kondisinya. Tapi kalau udah pasien dewasa, pasien lansia itu mentok-mentok cuma 1,2 gitu. Padahal paling sering itu 1 kalau untuk pasien dewasa lansia ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu bisa 1,5 sampai 2 itu masih oke-oke aja. Tinggal nanti kalian mau referensi yang mana gitu. Jadi apapun yang kalian tentukan, apa kalian tulis itu harus ada pertimbangan justifikasinya itu dari mana? Dari jurnal kah, dari apakah gitu. Nanti itu ya. Terus lemaknya kenapa 25%, Dek? Soalnya biasanya kan range lemak itu kan 20 sampai 25%. Jadi kita ambil yang Hmm, 25%. padahal pasiennya mengalami intoleransi lemak. Iya. Nah, ayo Nah, tapi kenapa? kalau Hmm, misalkan lemaknya kita turunkan lagi, ntar karbonya tinggi. tinggi. Tadi range-nya kan 20 sampai 25 ya. Iya. Pakai 20 aja nggak apa-apa, yang rendah. Oh, baik, Mas. Karena kan atau enggak kali kalian cari referensi lagi ya untuk diet dengan intoleransi lemak itu lemaknya berapa gitu. Mungkin bisa di bawahnya lagi, tapi kalau nggak mungkin kalau lemak sangat rendah tuh biasanya 20 itu oke. Saranku 20 sih. Terus nanti proteinnya per kilogram berat badan, terus sisanya nanti semua ke karbohidrat. Gitu ya. Hmm, iya, Mas. Hmm. Terus ke bawah karbohidrat oke, pola makan. Oke. Kalian sampai pola makan aja tak? Iya. Nah, izin tanya juga, Mas. Nah, Hmm. buat apa namanya terapi medis atau pengobatan, kalau dulu waktu PAGT itu kan dimasukin EVA. Saya Hmm. domainnya ikut EVA, tapi di formatnya ini dia itu, Kita sendiri ya. iya. Hmm. Nah, Nggak itu apa-apa, berarti di tetap itu sendiriin. sendiri aja. Hmm. Oh, Kalian ini nggak pakai mikro tah? pakai apa, Mas? Pakai zat gizi mikro? Enggak, soalnya di kasusnya enggak ada. Tapi yang zat gizi mikro masuk di biokim yang kalau nggak salah natrium. Oh gitu. Nah, nanti biasanya itu ditambahkan zat gizi mikro deh. Kalian Hmm, tambahin sendiri aja. Kalian menentukan sendiri maunya zat gizi mikro yang diintervensi yang apa gitu. Oh misalnya pasien apa misalnya yang jadi masalah apa tuh pasien ini? diare. Diare selain itu Selain itu, nggak ada ya, diare aja ya. Hipertensi ya nggak ada. gizi buruk. Oh gizi buruk itu. Nah, kalian lihat dulu tuh kalau untuk pasien dengan kondisi yang demikian itu yang perlu diintervensi itu apa gitu. Misalnya pada pasien diare, dia kan mual muntah, kehilangan eh, dalam jumlah besar gitu kan. Yang hilang apa aja? Air, terus kalium, natrium, klorida. Pokoknya zat-zat elektrolit itu tubuh pada hilang gitu. Nah, itu kalian tentukan aja sendiri, pilih dua. Jadi selalu selalu ada 2 mikro kalau pas dietetik. Ya, Oh, nanti hasil asesmennya berarti ngambil dari yang data biokimia itu. hasil asesmennya bukan oh, dari asupannya, Dek. Dari pan enteral sama ONS itu loh. Oh, berarti dari situ Hmm. dicari natrium sama kaliumnya berapa? Misal kalian mau intervensi natrium, nah natrium kandungan natrium di pan enteral yang sekian berapa tadi 400 ml itu berapa tadi berapa. Terus kalian cari kandungan natrium di ONS di infanteri ini berapa.
Atau mungkin nanti natrium sama kalium gitu. Nah, kaliumnya berapa gitu. Ya. Hmm, iya, siap. Terus ke bawah. Oke, ini nanti udah aman ya yang dia apa dietary history ini. Terus bawah PPU, BBU, BBB, oke. Lila, mm-mm, oke. Terus ke bawah sodium. Ini udah semua biokimianya. Belum. Tapi itu yang dimasukin yang ada domainnya ada di Oh, buku. semua dong, semua. Meskipun nanti nggak ada, nggak apa-apa, nggak diisi kodenya ya. Iya Mas, tadi baru tahu dibilangin sama Mbak Kisa waktu kemarin Mhm. kita mikirnya yang dimasukin tuh cuma yang ada kodenya di buku Oh, aja mm. gitu. Jadi baru tahu tadi. Iya, nggak apa-apa dimasukin semua. Apa leukosit, atau LBC, BBC, apalagi albumin dan lain-lain itu ya. Nanti dimasukin semua. Iya, makasih Mas. Hmm. Rujukannya ditulis ya, Dek. Ini kan udah ada tuh American Academy of Pediatrics. Nah, ini yang tiga, yang atas belum ada. 135, 145, 98, Nah, 105 itu ini. tuh dapatnya dari kayak web-web gitu loh Mas, kayak misal Halodoc gitu-gitu. Nah, soalnya saya nyari di jurnal-jurnal tuh kayak susah banget kalau misalnya anak-anak. Terus di buku juga kemarin tuh kayak pakai yang Cagi pediatri itu juga umurnya kayak nggak sesuai gitu. Jadi kayak susah nyari sumbernya. Gimana ya caranya? Kalau di Kemenkes ada nggak? Di Nggak ada. Kemenkes nggak ada. Udah nyoba nyari juga. Oke, oke, oke. Udah nggak apa-apa Wes, kalau itu memang itu. Tapi memang itu sih normalnya segitu. NaClK itu. Oke. Lanjut ke bawah. Respiratory rate-nya tinggi, nadinya tinggi, tubuhnya normal. Pasien ini lemah ya. Ada keterangannya tadi atas. Iya, ada. Kalau ada boleh sih. Keterangannya ditulis aja deh ini. Jadi pasien lemah kompos mentis gitu enggak. Kompos mentis itu sadar tapi ini lemah ya. Kompos mentis lemah jadi sadar lemah. Oke, ke bawah. Oke, kalau ini nanti itu sih ya, nggak terlalu dibahas, tapi kalian harus tahu fungsi sama itunya apa. Scroll ke bawah. Hmm, Oke, good. Nah, ke diagnosis. Nah, ini kan nggak make sense ya, Dek. Pasiennya mengeluh mual muntah, tapi ternyata asupannya energi berlebih. Kira-kira make sense nggak? Nggak kan ya? Tadi juga Heeh. bingung soal yang itu. Tadi Mm-mm. Nah, itu karena memang pasiennya sudah masuk 800 kilokalori, terus kalian ngasihnya 500. Nah, itu yang jadinya nggak 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 cocok gitu. Bisa kebayangkan ya penjelasanku? Iya, Mas. Mm-mm. Oh, pasiennya sudah bisa makan, bisa minum susu, eh misalnya berapa tadi ya? 8 kali, berapa? 8, 16 kali, 8 kali ya tadi. 8 kali, terus kemudian 800 kilokalori. Terus kalian kasih jadinya 500 kilokalori gitu. Nah, itu kan jadi sedikit, padahal dia bisa menghabiskan 800 kilokalori itu gitu. Nah, itu yang menjadikan diagnosisnya itu nggak match. Harusnya kalau mual muntah itu pasiennya mengalami asupan energi inadekuat. Tuh. Ya, jadi NI berapa? 1,2 kalau nggak salah ya. Inadequate energy intake. Tuh. Iya, Mas. Jadi asupan energi inadekuat berkaitan dengan apa? Kondisi mual muntah. Terus ditandai dengan asupan hasil recall 24 jam itu yang tergolong apa rendah.
Jadi yang pertama ini diagnosisnya nanti dicek lagi. Harusnya ini asupan energi nanti kuat. Terus apa lagi? Asupan protein berlebih. Nah ini juga nggak match. Gangguan gastrointestinal berkaitan dengan fungsi gastrointestinal dengan diare cair akut akibat alergi susu sapi. Boleh. Terus malnutrisi berkaitan dengan pola makan tidak sesuai dengan kebutuhan, ditandai dengan BBBB. Ini dimasukin semua ya, Dek? Tadi ada BBU sama PBU ya? Iya, Mas. Hmm, itu dimasukin semua. Oh, tapi itu Jangan yang etiologinya itu berarti boleh ya, Mas? Kalau apa? potongan tidak sesuai itu berarti boleh ya, Mas? Jadi dijadiin etiologi. Eh, ini sih kurang tepat sih kalau E-nya ini tidak makan, oh, pola makan tidak sesuai itu. Soalnya tadi itu bingung karena kalau dari hasil recall-nya kan dia kan cuma bisa menerima yang ONS dan parenteral itu kan, Mas. Tapi Hmm. kalau kita lihat yang menyebabkan malnutrisinya itu dari pola makannya yang kemarin-kemarin yang makannya cuman kurang, cuman bisa bubur saring, cuman Nah, dua sendok itu. Jadi tadi bingung Mas tentuin dari problemnya itu sama etiologinya bingung. nah, gini. Caranya kamu harus menelisnya ke belakang dulu. Pasiennya kan malnutrisi ya sekarang. Nah, itu dilihat ke belakang. Dia itu malnutrisinya karena asupannya yang kurang dalam waktu yang lama atau kondisi penyakit tertentu. Pasien ini kan ada gagal jantung bawaan ya, Iya Mas. PJB kan ya pasiennya, penyakit jantung bawaan. Berarti memang malnutrisi itu disebabkan karena suatu kondisi lain. Jadi harusnya malnutrisi berkaitan dengan misalnya apa? Asupan zat gizi yang rendah akibat penyakit jantung bawaan, gitu boleh. Atau Oh, penerimaan zat gizi yang tidak memadai akibat penyakit jantung bawaan, ditandai dengan hasil perhitungan BBU, PBU sama BBB gitu. Ya, iya Mas. mm-mm. Paham kan? Iya, paham Mas. Oke. Terus nanti ditambahin ya ini. Ini NI 1.3 ini dicek lagi. Ini harusnya asupan energi inadekuat. Terus NI 1.5 ini dihapus. NC ini boleh kalau kalian pakai. Terus nanti NI-nya pasti nambah di bagian itu ya, mikronya tadi. Tergantung sama asesmen kalian bagaimana. Ini kan PJB ya, Dek. Kalian nggak mau ngintervensi cairannya, ta? Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung itu, karena dia itu jantungnya tidak mampu memompa darah secara maksimal, otomatis nanti ada gangguan pada keseimbangan cairan. Biasanya pada penyakit jantung ini orangnya itu lebih rentan terhadap edem. Itu nanti kalau bisa nanti di itu ya di assessment cairannya. Tadi kan itu berapa ya tadi? Kalian 50 mili kan tadi berapa mili jadinya? Misalnya ada, oh aku ingat kemarin itu kalau nggak salah yang panenteral 40 gram dilarutkan dalam 200 mililiter air ya. Iya. Nah itu kalian sesuaikan aja. Berarti cairannya didapat dari 200 mili itu, Mas. Mm-mm. Harusnya iya sih karena dia cuma full konsumsi itu semua ya. Oh, berarti cairannya sama. Misalkan tadi dia parenteralnya dapat 400, berarti cairannya 400 mili ditambah ONS-nya. Mm-mm. Oh. Gitu. Nanti di assessment lagi. Terus nanti juga dihitung ya yang standar cairannya itu berapa untuk PJB. Tuh. Kalau nggak salah untuk bayi cairannya itu 100 sampai 150 ya kalau nggak salah. Coba nanti kalian cek lagi deh. Untuk anak itu berapa ya? 100 kalau nggak salah. Ini bayi 10 bulan harusnya kebutuhan cairannya itu dengan pembatasnya jadinya 100. 100 per kilogram berat badan. Jadi berapa? 520 ya.
atau bisa lebih tinggi lagi. Coba nanti dicek. Nah, kalau kayak gitu, solusinya bagaimana? Nanti ya berarti intervensinya itu lebih pekat. Artinya lebih pekat itu misalnya 20 gram susu dilarutkan dalam 100 mililiter air, bisa aja itu 20 gram susu dilarutkan dalam 50 liter air, 50 mililiter air gitu. Dan itu kalau di rumah sakit suatu yang biasa, terutama pada pasien anak kemudian ada gangguan tertentu gitu ya, itu namanya dipekatkan. Standarnya harusnya yaitu misalnya 20 gram dilarutkan dalam 100 mililiter, ternyata ada kondisi khusus itu jadinya dipekatkan. Jadinya misal 20 gram dilarutkan dalam 50 mililiter. Kalau izin mastiin ya Mas, Hmm, berarti tadi kan misal kita pakai 100 kilogram berat, per kilogram berat badan. Berarti hmm, kan 520 tadi. Sedangkan asupan cairannya kalau pakai ONS sama parenteral kan 800 ketemunya 800 mili. hmm. Berarti nanti itu kita perlu ngurangi sampai ke 520 dengan cara dipekatkan tadi. Iya, kalau memang mau intervensi kalian seperti itu gitu. Hmm. Atau enggak kalau nanti memang ada referensi yang mengatakan maksimal batas atasnya 150 mungkin ya pakai 150 gitu. Kalau misal maksimal batasnya 200 ya 200 gitu ya. Nanti sesuai referensi yang kalian pakai aja. Berapa sih kebutuhan cairan untuk bayi atau dengan seseorang dengan penyakit jantung bawaan gitu. Oke. Terus tujuan diet dan lainnya intervensi sudah atau belum? Belum. Belum. Oke. Kan kalau kayak gini tuh nyambung ya, Dek. Mulai dari awal sampai ke berikutnya. Jadi kalau asesmen kalian bilangnya A, diagnosis kalian juga bilangnya A. Gitu. Jadi nyambung. Nah, nanti diagnosis ini lanjut ke intervensinya bagaimana. Gitu. Udah bisa buat intervensi. Coba ke bawah. Scroll ke bawah dikit. Nah, nih, tujuan diet. Tujuan diet ini nanti urut sesuai dengan diagnosis. Isinya apa? Isinya nanti sesuai dengan problemnya. Misalnya problemnya tadi apa? Asupan energi inadekuat gitu kan yang pertama. Jadi tujuan dietnya adalah memenuhi asupan energi. Untuk apa? Misal untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal, untuk memberikan asupan sesuai dengan kebutuhan harian, porsinya. Terus nanti itu. Jadi urut tujuan diet tuh. Kata-katanya dari P, problem si diagnosis. Terus syarat diet. Syarat diet ini berarti menjelaskan apa-apa yang sudah kalian tulis. Gitu. Misalnya energinya sehari berapa, proteinnya diberikan berapa. Misalnya proteinnya diberikan 2 gram per kilogram berat badan. Terus nanti memenuhi berapa gitu. Semuanya lemak, karbohidrat berapa gitu. Terus cairannya berapa, misal dibatasi. Terus mikronya itu mau apa yang dilihat gitu. Prinsip diet. Prinsip diet nanti highlight apa yang kalian yang kalian jadikan intervensi gitu. Misalnya diet rendah lemak, diet rendah protein, diet TKTP, tinggi kalori tinggi protein, atau misalnya ini mungkin diet apa tinggi kalori tinggi protein itu juga bisa gitu ya. Terus nanti rumus perhitungan tinggal dimasukkan. Terapi diet untuk makanan sama cara pemberian. Terapi diet itu dietnya mau dalam bentuk apa namanya? Misalnya diet TKTP atau diet apa. Terus cara pemberiannya bagaimana? Melalui oral, enteral, atau parenteral. Kalau pasiennya sudah bisa melalui oral, ya melalui oral. Gitu. Kalau misal nggak bisa, berarti melalui jalur yang lain.
Terus nanti cara pemberiannya bagaimana itu tadi. Terus frekuensi berapa kali sehari. Misal kayak tadi 50 ml per 3 jam gitu. Terus rekomendasi diet. Nanti tiap anak beda-beda ya ini. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, ini loh maksud saya, Dek. Mikro satu, mikro 2. Di intervensi, kalian maunya mikronya apa? Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Eh, Mas mau nanya, Hmm. mungkin ada nggak kayak rujukan atau buku gitu terkait parameter biokimia buat anak-anak? Pakai Kraus, Dek. Cross. Iya, pakai buku Kraus. Aku dulu ada nggak ya? Aku dulu ada tapi coba nanti aku cari lagi. Kalau ada aku kirim ke Sukma ya. Oh iya, iya. Hmm. Itu berarti kayak PDF gitu ya, Mas? Dia itu kalau buku Kraus itu dia kan buku apa ya? Buku Inggris kan ya, maksudnya buku internasional. Nah itu ada sih beberapa biokimia itu yang nggak ditemukan di yang lain tuh di Kraus tuh ada gitu. Kalau Oh, oke, enggak kalian Mas. pakai pakai rujukan-rujukan yang dipakai di suatu instansi itu juga boleh. Menkes atau RS tertentu itu juga boleh gitu. Oke. Iya, makasih, Mas. Hmm, yang lain ada lagi? izin tanya, Mas. Hmm, Terkait nanti perhitungan kebutuhan gizi yang di bagian intervensi. Nah, nanti hmm, itu sama aja kayak yang di bagian standar yang di yap, asesmen itu. sama. Jadi harusnya kalian tuh ngitungnya di sini dulu baru nanti dibawa ke atas. Gitu. Jadi yang standar tuh masuknya sama di kebutuhan perhitungan bawah ini. Ya. Terus ini kalau cara menentukan dietnya yang tepat apa misalkan anaknya ini kan dia itu ada apa penyakit jantung, terus dia ada diabetes, tapi Hmm. dia itu juga ada malnutrisi apalagi dia masih bayi. Nah, terus dietnya itu milih salah satu atau misal dietnya dikasih diet jantung, diet rendah sisa atau TKTP atau semuanya atau gimana caranya milih prioritas diet yang tepat buat anaknya. Yang prinsip diet ya yang kamu tanyain. Iya, Prinsip diet itu kita highlight yang sesuatu yang kita intervensi, Dek. Jadi kalau dulu memang gitu ya. Kalau sebutannya di buku-buku tuh kayak diet jantung, diet hati, gitu kan ya. Nah, ternyata kalau prinsip diet itu kita menyebutkan yang di highlight tuh apanya. Gitu. Misalnya ini kamu kasih itu tinggi kalori, tinggi protein. Ya, tulis aja diet TKTP gitu. Misalnya di intervensi ini kalian mengintervensinya eh apa ya? Lemaknya rendah. Nah, itu ya diet rendah lemak. Gitu. Diet rendah lemak, tinggi kalori itu juga bisa. Jadi itu terserah kita sih prinsip diet tuh yang di highlight tuh apanya. Kalau Bu Ninis tuh biasanya maunya itu yang di highlight itu yang ya yang kita intervensi, yang mau kita jadiin pedomannya tuh intinya tuh apa sih diet yang mau kita kasih gitu caranya. Jadi nggak harus sesuai dengan nama diet tertentu yang ada di buku-buku kayak diet hati satu, diet jantung satu, diet jantung dua gitu nggak harus kayak gitu. Gitu. Paham? paham. Terus satu lagi, terus Hmm? ini kan dia itu kedapatnya kan parenteral, makanya cuman parenteral sama UNS. Nah, nanti di rekomendasi diet atau pembuatan menunya itu kita tetap pakai parenteral atau nanti bisa kita ubah. Nah, tapi kalau tetap pakai parenteral nanti buat menunya gimana, Mas? Ya, ini pasiennya oral apa parenteral ya? Parenteral. Parenteral tak melalui selang. Iya, jika Melalui dot. Oh, melalui dot. Berarti melalui iya, mulut ya? Iya, tapi cair gitu dia. Wah, gitu. Kalau selama pasien itu bisa melalui oral, makanya lewat oral ya, Dek. Jadi, untuk pemberian diet pasien itu ada urutannya. Kalau memang secara oral dia bisa, maka harus oral. Kalau secara oral itu tidak cukup atau tidak bisa,
via-nya adalah enteral dulu. Jadi yang lewat apa? Lewat hidung atau lewat misalnya itu panenteral. Pokoknya ada urut-urutannya. Kalau memang nggak bisa dua-duanya baru ke apa, parenteral. Kalau panenteral tadi merek loh ya. Panenteral itu merek susu, bukan bukan suatu cara pemberian diet. Kalau tadi dikatakan di soalnya ada pemberian dot, berarti dia melalui mulut, melalui oral gitu. Ya tinggal dilanjutkan aja gitu. Oke, Berarti nanti menunya disamakan dengan menu pan enter. dibedakan boleh, terserah kalian. Mau kalian kasih apa boleh. Kan ini tadi kasus gizi buruk ya. Kalian mau kasih formula WHO juga boleh. F75, F100 itu boleh, silahkan terserah. Kalau buat rekomendasi diet ya, kan tadi tiap anggota kelompok kan beda-beda ya. Silakan saja mau mau pakai apa. Oh ternyata panenteralnya diteruskan, boleh. Mau pakai ditambahin sama apa susu lain, misal susu anak. Ada SGM, ada Bebelac, ada Pediasure. Gitu-gitu boleh dipakai. Gitu. Gimana? Paham atau bingung? Paham. Terima Mas kasih, mau Mas. tanya, Ya, kalau misal pakai MPASI cair gitu, berarti juga boleh. pakai MPASI cair. MPASI cair itu maksudnya gimana, Kanisha? Itu kan ngasihnya kan tadi lewat dot. Nah, kalau Hmm. anak 10 bulan kan udah boleh MPASI ya, Mas. Jadi kalau Hmm. buat menunya itu ada yang dikasihnya MPASI cair, Oh gitu. itu Mau maksudnya. dikombain gitu, ta? Iya. Selama tidak ada masalah, boleh. Selama tidak ada masalah terkait pencernaan atau apa itu boleh dikasihkan. Tapi biasanya untuk kasus seperti ini kan intervensinya kan diberikan di hari pertama ya. Kalau di realnya di rumah sakitnya kita itu melakukan melakukan assessment pada pasien itu berulang setiap hari. Misal kemarin kan ini dapat susu ya. Terus kita mau intervensi misalnya hari ini. Terus kita mau meneruskan yang kemarin dapat susu lagi. Boleh diteruskan gitu. Ternyata harus besoknya lagi kita assessment lagi. Oh, ternyata susunya sudah habis. Sudah habis, frekuensi mual muntahnya sudah berkurang. Terus kemudian mau kita kasih MPASI cincang halus gitu mungkin. Nah, itu boleh juga. Jadi assessment itu yang namanya kalau di rumah sakit itu ada reassessment. Jadi dilakukannya tiap hari untuk melihat perkembangan pasien gitu. Caranya gitu. Kalau kalian kalau Kanisha memang mau ngasihnya combine dengan MPASI cair itu juga boleh dengan pertimbangan tertentu misalnya mau dengan tadi misalnya dia sudah bisa menerima makanan dengan baik, susunya sudah bisa masuk semua. Oh, ternyata hasil perhitungannya misal 850 kilokalori, setengahnya mau kasih susu, setengahnya mau MPASI itu boleh. Gitu. Terserah kita sebenarnya untuk pemberian diet itu tidak ada yang salah selama kita mengetahui tujuannya dan pertimbangan justifikasinya kita sendiri itu apa gitu. Jadi nanti selama diskusi kalian juga harus mengutarakan eh, justifikasi kalian itu apa gitu kan dalam pemberian diet ini tidak ada yang salah gitu gitu ya kan Isya. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas. Yang lain gimana, apakah ada yang lain? Sepertinya cukup ya teman-teman. Oke, karena aku juga ada acara setelah ini, nanti kalau teman-teman memang ada pertanyaan lagi, jangan jangan takut ya nge-WA aku atau Mbak Giza, silakan. Mau tanya apapun terkait dia, dipersilahkan, mau WA juga boleh, nanti selalu aku balas kok kalau
aku lagi buka HP gitu. Kalau kalian mau mengagendakan Zoom lagi, misalnya nanti setelah ini intervensinya mau diselesaikan, juga boleh besok atau kapan atau lusa itu juga boleh. Silakan, terserah kalian maunya itu kapan gitu. Jadi terserah kalian. Kalau aku memang bisa waktunya match, eh, kita bisa saling diskusi gini ya. Oke, Ya, mungkin Mas. sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti langsung WA aja ya. Nggak usah takut-takut atau diskusi gitu. Oke, aku tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Mbak. Mas. Makasih banyak Mas Miko.